langsung. Terima kasih untuk itu. Terima kasih bagi mereka yang dari mula ya kita pindahi terus buat kerja sampai semalam sampai jam 11 saja. Ya bagi mereka yang terus bekerja keras, biar Tuhan saja memberkati, membalas. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus. Kita bersama mereka yang sudah bekerja, ibu-ibu, bapak-bapak, para muda-mudi, yang mungkin ada sekolah minggu. Terima kasih banyak. Oke, pagi hari ini kita akan, sebelum saya kongsi firman Tuhan, kita ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Marciano. Jadi saya jumpa di Malinau waktu saya diundang melayani Natal di Malinau, Kalimantan, Indonesia. Dan kita lihat, kita mendengar kesaksiannya nanti. Dan kalau kita tengok sama juga mic-nya badanmu, tapi bisa kamu bilang sama tinggi lah mungkin kan berkurus, tapi orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat darinya kondisi yang begini kan, dulu yang saya jumpa, saya pikir dia ini yang biasa merah, tapi sebenarnya Tuhan pakai dia dan Tuhan memberkati dia. Oke, sampai hari ini dia melayani, tapi dia ada bisnis. Tuhan berkati dia. Selain daripada dia ada rumah di sana di Masalong. Siapa orang Masalong sini? Ada yang datang? Ya, di Masalong dia juga Tuhan berkati dia. Dia boleh beli rumah lagi di sini. Apa kerja dia? Kita mau dengar kesaksiannya. Bagaimana Tuhan memberkati dia dari tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya saudara, jemaat Tuhan, jangan sekali-kali tinggalkan iman kita. Percaya ya, Tuhan punya masing-masing ada keistimewaan. Ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita yang boleh kita kalahkan. Cuma kalau kita tidak berdoa mencarinya, kita tidak akan menemukan. Mari saya undang dia dan kita ucapkan terima kasih juga. Apabila dia masuk sini, inilah anak Tuhan kan, dia masuk, tapi dia tidak siap belum. Tapi dia ada sumbang, saya tidak tahu berapa, tapi dia bilang untuk tambah-tambah untuk apa yang renovation di sini. Ya, nah ini kebaikan orang yang sudah tahu tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, memakai hidupnya, dan tanda ucapan terima kasih ya buat dimanapun dia berada, dia pasti memberkati. Saya persilakan kita dengar kesaksiannya ini. Ya, saya percaya pasti kita diberkati. Mari. Kita punya stage mimbar belum lagi diangkat, jadi kita pakai ini dulu. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sejak kabarnya selamat hari. Terima kasih Pak sudah beri peluang sama saya. Saya percaya saya ada di tempat ini bukan kebetulan. Amin. Saya ada dasar juga. Sebelum saya harap kamu boleh paham juga apa yang saya ucapkan. Kamu boleh mengerti caranya. Saya susah mau sebut itu tapi nanti kamu sampai juga situ. Inilah yang saya mau kongsikan kesaksian saya. Saya mau perkenal dulu. Pastor, saya harap ini kesaksian jangan seperti ular naga ya. Kamu tahu kan? Ada panjangnya. Tapi habis kesatuan bahasa sebenarnya saya perkenal dulu, nama saya Mas Sono. Biasa dikenal dengan Mas Sono Johan. Latar belakang saya sudah ada istri, saya sudah ada anak. Latar belakang hidup saya mungkin saya lebih teruk daripada kamu. Saya lebih teruk, tapi kamu nanti paham. Biasa kalau di kalangan mulut orang kenal saya dengan nama Mas Sono Johan, kamu pun mungkin heran, kenapa pula jadi macam ini? Nah, kalau dulu, kalau orang mulut saya bukan sombong. Saya tidak kenal di tahun 2005 yang nama Mas Sono Johan itu seorang penyanyi muda. Yang tajuk lagu saya mungkin semua tahu lah, Pengasihan Golongan. Yang karena Robert baru lagu ini ada penyanyi dia lagu Edel ya. Itu luar biasa, dia sangat populer. Dan mana-mana saya pergi bila saya ada di Samba, saya kenal ada orang
Panggulungan. Itu dulu lah. Tapi kalau ada lagu satu yang top, saya bisnis kelas Sinapangin. Siapa yang nggak tahu bisnis Sinapangin? Oh, makasih tahu kan? Siapa dulu? Ini kenal sekali polisi. Oke, tidak apa-apa saja pergi di sana. Tetapi dulu artis mulut suara yang oke, sekarang jadi artis Tuhan Yesus. Kalian dulu pembisnis mencari kekayaan untuk hidup, tetapi saya sekarang pembisnis mencari kekayaan yang kekal dalam Amin. Yesus kita luar biasa. Ada amin? Amin. Yesus sembah. Tiada dua yang saya tahu. Hanya ada satu. Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup, yang layak dipuji disembah, dan Dia yang bawa kita selamat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa suara yang itu tadi? Bagus suara kan? Walaupun sudah cacat, tapi masih kerja juga kan? Tapi saya tidak boleh berlaku senang. Sekarang saya seorang komposer, saya membuat musik. Jadi saya selalu buat musik dengan program pakai komputer. Banyak lagu-lagu yang sudah keluar, bahkan yang sekarang itu ada ini banyak keluar supaya ada seketeran lah. Jadi itu lagu, ada lagu-lagu dari itu yang buat musik yang sekarang ambangan apa ya? Apa Maya panah uangmu. Itu yang musik komposer saya. Masa itu saya pakai apa saja? Belum komputer, tapi sekarang saya komputer ada musik. Tapi saya tidak sentuh ke sana. Saya membuat kamu supaya fresh, hanya pakai. Sebenarnya apa yang saya mau saksikan adalah macam mana cara Tuhan mengubah hidup saya melalui apa penyakit kanker. Pada tahun 2010, kamu boleh pilih Anda sebab kamu cari airport di ENT dan Badak Mulut, Gentle. Ada nama saya di sana. Nama Morosno bin Bakwa. Saya pengidap penyakit kanker pada tahun 2010. Saya sudah diponis dokter kanker. Apa cakap sudah? Yang ada hanya satu pengertian. Asal kamu tahu, kanker yang boleh dilakukan dengan cara. Yang pertama, operasi. Kedua, radioterapi. Dan ketiga, kemoterapi. Itu kanker tiada obat. Kalau ada orang cakap ada obat kanker, obat untuk sembuhkan kanker, itu tidak benar. Karena dia punya pangkat yang sangat susah. Jadi apa yang diberikan kepada penyakit kanker, yang saya tahu hanya 3 jenis obat. Yang pertama, penadol tahan sakit. Yang kedua, antibiotik supaya jangan ada penyakit yang vitamin. Hanya 3, tetapi selalu dimakan oleh pesawat kanker adalah penadol. Kanker itu penyakit yang seperti apa? Dia adalah kalau cakap pendon tumor isinya pertumbuhan. Tapi dia pertumbuhan yang positif. Dia pandai membesar, mereka ke seluruh badan. Jadi kalau kanker seksual, seks 1, mana pula dia bisa cakap yang lain. Tapi dia tidak paham. Saya tidak pandai ya, sudah banyak saya. Jadi seks 1, dan itu dokter saya cakap. Itu dia satu tempat, itu pertumbuhan. Bila yang sudah fase 2, dia sudah ada di sini, ada di sini. Yang 3, 4, yang 4 sudah menembak seluruh badan. Biasa kalau perempuan, dia di tempat yang sangat sensitif ya. Saya tidak banyak sebutnya, ada payudara, ada kandungan. Saya dulu datang di sana, kemo sama-sama mereka. Itu puji nama Tuhan. Nanti saya cerita. Mujizat Tuhan terjadi dalam itu luar biasa. Kenapa suara saya bisa mulia? Kamu tahu, saya ini kena operasi. Ini ya, kamu beli apa? Dari sini, ini kena operasi. Terus kena puluh sini sampai sini. Karena kamu beli apa? Atau kamu mau yakin? Kamu tengok ini leher, dia tidak normal. Coba kan? Ini plasma. Ini kena macam putu ayam. Macam putu karena bau.
Itu daging ketumbuhan yang ada di sini semua menangkap. Seliur saya akan angkat, yang paling telur adalah lidah saya akan buang sekarang. Saya buka, ada mengapa ke lidah keluar? Saya akan setengah lidah akan buang. Sorry ya, saya mau minum air pasal saya punya seliur sudah akan buang. Sekarang apa? Beli bahan? Saya cakap keren, semua kesebelasan itu semuanya. Jadi sekarang, bila saya makan, kemana-mana saya mesti bawa binatang untuk kasih masak. Karena itu sudah tiada. Ada pun itu yang pekat. Jadi puji nama Tuhan, bila saya menjalani perawatan, dokter pun saya bilang, memang saya ada harapan. Sudah ada di sini langit, itu masa ketumbuhan ada di sini besar, ada di sini dan cerita saya. Dia sudah tumbuh, karena buang dia pandai balik tuh. Dokter bilang, harap-harap kau boleh bertahan 6 bulan, paling kuasa bertahan. Dia bilang, kau ingat Tuhan saya. Apa kau punya agama? Saya bilang, Kristen. Tetapi bila saya ingin mengingat apa cakap dokter sama saya ambil satu keputusan. Saya tidak kasih panjang, saya tidak mulai perawatan ini satu hari tidak siap ya. Saya mau harap-harap 20 menit boleh siap sudah. Ini besar siap. Dokter bilang tidak ada. Kalau kami secara medis kami hanya merawat, tapi untuk sembuh tidak ada jaminan. Tetapi dengan cakap memang kau boleh anak saya. Saya ambil keputusan saya. Kalau memang mati di mana ya? Karena saya tahu kan siapa Yesus Tuhan. Ini diri yang baik kah? Neraka apa surga? Tapi bila kau diperhadapkan kepada kematian yang ada hanyalah ketakutan. Mengapa saya takut? Karena masa itu saya belum bertobat. Saya masih hidup dalam dunia. Datang dalam hidup saya punya cerita sedikit. Semua dosa saya buat, hanya satu yang belum sempat saya buat, membunuh. Kamu paham ya? Saya bersaham. Semua. Jadi kamu kalau mau tahu, kamu pergi ke kampung, misalnya tanya, siapa itu semasa? Kalau tahu, dia suka mabuk, dia juga judi. Kau tahu tak sekarang? Saya punya bangsa mulut, ada keturunan Senas. Mama saya asli mulut tahu. Orang saya sama bapak saya ada keturunan Senas. Tapi saya tidak pakai sabak Senas. Saya tahu sabak mulut. Karena saya artis mulut. Sekarang artis Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, kamu tahu mengapa saya boleh sembuh kuasa dan mujizat mata saya. Bila saya masuk dalam perawatan CT scan, nampak semua itu sel-sel di mana-mana keluar. Tapi saya berdoa, saya beri hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau mati masuk neraka. Saya mau selamat. Apa yang saya buat Tuhan? Satu, Roh Kudus bisa kepada saya. Belum tahu pasal pujian bagaimana Pak. Yang saya tahu hanya Tuhan Yesus. Di situ ada gerakan ruh di dalam hati saya. Kau serahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Dia yang bertuah apa yang baik. Saya senang. Apa yang saya buat selama saya hanya baca firman Tuhan dan terus berdoa. Saya mulai belajar memuji menyembah Tuhan. Itu yang saya buat 24 jam. Kamu tahu kalau 24 jam ada berhenti ya? Tidak berhenti. Saya memuji apa yang saya sebut. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Setiap saat. Itu yang saya buat. Saya baca firman Tuhan. Bahkan saya baca firman Tuhan sudah 15 tahun. Dari kejadian Wahyu peribadian. Saya tidak bersombong sekasih dulu. Saya datang ke sini. Saya punya tujuan, saya mau belajar sebanyak. Dia seorang pengajar firman Tuhan. Saya tidak sekolah teologi, tapi puji nama Tuhan. Saya sudah melayani di mana-mana. Jangan lupa, memang kehidupan saya datang di sini bukan bersaksi. Kehidupan saya pasal, kita janji saya mau firman Tuhan. Tetapi ini sangat sangat Indonesia mendadak. Apa sekolah di sini? Ya benar. Ya mendadak. Dia tidak kebetulan. Tidak bawa. Secara tiba-tiba saya pun tidak tahu. Sebenarnya saya ibadah kepada karismatik.
Di sana saya terlibat pelayanan sama pasien. Tetapi karena saya bilang kau besok bersaksi di sana, saya lebih utama juga jiwa di sini belum dengan kesaksian saya. Kamu tahu bila saya menjalani Ramadan, bisa itu kesembuhan banyak. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Saya mau sembuh. Selain saya minta kesembuhan, tetapi mustahil kepada manusia untuk sembuh. Itu tidak akan mungkin terjadi. Saya putus lakukan. Saya bilang Tuhan, ampuni saya salah. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau kau sembuhkan dan pulihkan hidup saya beri hidup sepenuhnya kepada. Seluruh hidup saya beri, hidup mati saya beri Tuhan. Tapi kalau Tuhan biarkan saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Apa cakap dokter? Kau mesti operasi, karena dia akan buang setengah, ini akan sini. Macam mutu, kamu kan mesti setelahkan. Kalau cerita murid baik, saya sudah kena murid baik. Ini daging yang kena buang. Saya banyak buka di sini, ada kena buka darahnya. Letak ke sana. Sudah, kena bentuk. Mungkin kalau di sini pun jadi ruwet. Puji nama Tuhan. Cakap dokter, kalaupun kau sudah lepas operasi, kami harap kau boleh terima keadaan kau mesti cacat. Yang pertama, kau kemungkinan besar tidak boleh bercakap. Adakah orang yang kena buang dia setengah boleh bicara macam saya? Tidak. Dokter cakap kemungkinan besar kau boleh bercakap, tapi macam mana dia lah? Halo. Begitu, memang terus juga sekarang tadi sudah paham juga. Cakap dokter, jadi apa yang boleh saya buat dokter? Kau mesti pilih fisioterapi orang paham yang ada yang dalam berita, yang ada yang macam ini saya tidak paham. Itu, saya bilang sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya, Mas Sono, kau mesti melayani Tuhan. Kesaksianmu akan membawa banyak jiwa diselamatkan. Saya bilang, saya tanya Tuhan, bila dokter cakap, macam mana saya boleh bersaksi kalau saya tidak bisa bercakap? Macam begini siapa yang paham? Tapi kamu tahu bahwa Kudus betul-betul berbicara kepada saya. Itu jam 2 malam. Saya bangun, saya menguji mendengar kepada Tuhan. Itu yang saya buat selama saya sakit. Dia bilang, semua itu badan kau pernah potong-potong. Jahit kasih sambung. Kau harus melayani Tuhan dan kau macam. Puji nama Tuhan. Selesai operasi, dalam kurang lebih 3 bulan, saya belajar makan, belajar minum. Tidak kalau mana buang, kamu kira senang makan kan? Senang minum. Kamu tidak boleh telan makanan dan tidak boleh telan minuman. Itu host 1 bulan masuk. Susu terus masuk. Jangan makan apa-apa. Bila pertama kali saya minum, saya menangis. Saya minum keluar dari sisi saya boleh telan. Saya menangis. Mana hidup baik. Makan tidak boleh, saya belajar. Makanya kalau saya minum, selalu saya buat dulu. Saya tak tahu. Makan pun boleh mau suruh pakai di dalam. Baru boleh telan. Sampai di saat. Karena itu dengan Tuhan yang luar biasa. Saya boleh bercakap. Itu dokter bilang. Kamu tahu, saya ini ada review balik terpilih 3 bulan 1 kali. Seumur hidup. Maka itu ada review lah ya. Kalau saya review, saya tak boleh putus. Seumur hidup, itu dokter dia percaya. Saya hidup sampai saat ini. Dia tidak percaya. Banyak. Kamu tahu, saya operasi sudah berapa kali? 6 kali. Tapi puji nama Tuhan. Bila saya balik-balik, panjang apa mas? Terus, siapa kamu dengar? Bila saya balik-balik ke review, ada senjata manusia sana, ada lagi sana buat operasi lain, ada sana buat. Saya tidak tahu dalam dunia kesulitan kan, tapi itu necis. Tetapi puji nama Tuhan, saya sempat mengeluh kepada Tuhan. Masa saya tidak sanggup sudah. 2019 masa COVID-19, saya tidak datang karena ada virus. Dari situlah saya putuskan sampai hari ini tidak datang review. Saya hanya review kepada siapa? Tuhan Yesus. Bila dia bilang kau panggil masanya kau mati, saya siap. Sekarang pun Tuhan akan saya cukup, saya sama keluarga saya pasang.
Roh, saya ada bersama Tuhan dalam surga. Dulu saya takut mati, sekarang berani mati. Ya, saya takut mati di sini. Mati adalah awal daripada kehidupan yang kekal. Kalau itu aku saya. Tetapi mestilah mau hidup panjang lepas menjadi berkat. Kita mau hidup panjang menjadi berkat buat anak, berkat. Itu yang aku pandai dari sini. Jadi saya hidup dengan saat ini oleh karena puasa dan mujizat Tuhan. Kamu tahu saya hidup seberapa tahun? 16 tahun dari 6 bulan 1 tahun masih hidup 16 tahun. Yang saat ini sangat luar biasa. Terima Tuhan, jika saya berhidup kepada Tuhan, saya melayani. Saya ini jadi gembala, mungkin full melayani Tuhan. Tetapi Tuhan pakai saya menjadi sangat berkat. Kamu tahu apa usaha yang saya kerja sekarang? Saya bisa menjadi berkat. Kalau kamu datang bersama, kamu sebut nama saya dan kamu carilah siapa dia. Kenapa? Mau kasih masalah. Pasti orang cakap, oh itu sudah mau masuk apa melalui hidup saya ada banyak pelayanan di Bapak. Kami punya kerja di sana, kerja di SI dan pasaran. Ada beberapa kerja yang sudah dibangun sampai sekarang. Kami punya nama Tuhan, bukan saya yang membangun gereja, tetapi Tuhan Yesus pakai saya memberkati. Di mana-mana saya pilih, saya tetap menjadi berkat. Karena kita hidup diberkati harus menjadi berkat. Amin. Kesaksian untuk penyakit sudah cukup ya. Saya tidak perlu kembali mengoperasi. Kalau saya cakap kamu makin sakit, makin takut nanti. Kalau operasi saya waktu kanker dari jam 9 pagi keluar jam 9 malam. Besok jam 4 petang baru saya sedar dari jus. Karena jus 12 jam. Saya kena jus. Sama dengan operasi jantung dan operasi kepala. Ini operasi berat, pesannya kan. Kalau dia pusing saja udah sudah goodbye. Apa kelarannya? Apa almarhumah kalau sana? Kalau sini dia mendiam musuh. Tapi kalau saya bersaksi, bersama lagi, tidak takut mati. Saya sudah pernah mati dan hidup oleh karena kuasa Tuhan. Ini luar biasa. Puji nama Tuhan, bagaimana saya bisa hidup dan saya melayani, saya boleh menjadi berkat dan saya akan hidup sepenuh kepada Tuhan. Saya punya satu pesan kepada jemaat di sini. Saya harap kalau Tuhan kehendaki ada umur panjang pastor, saya Silakan. bisa sama pastor. Mungkin saya bukan saya semua kesaksian tapi firman Tuhan, tapi saya mau banyak belajar. Puji nama Tuhan, apa saya punya pesan sama kamu? Saya tidak tahu mungkin saya balik dari sini. Tuhan sudah bawa saya berdoa sama kamu yang di surga. Saya harap kita jumpa. Satu saya punya permintaan. Hanya ada satu manusia yang percaya yang layak mendapat kerajaan Allah. Siapa dia? Orang kudus. Tanpa kekudusan Ibrani berapa kuasa. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kita hidup di bumi, kita berjuang, hidup sehari-hari dan tetap hidup kudus. Apa Tuhan Yesus Yohanes pertama datang apa dia bilang? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah mengampuni dosa. Apa dia bilang? Bertobat. Kalau Tuhan Yesus datang ke Galilea, dia bilang apa? Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kita orang percaya kepada Yesus ada jaminan keselamatan. Karena dosa kita telah ditebus, kita kan orang berdosa ditebus oleh darah Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, dosa yang sudah ditebus, hidupnya tidak berbuat dosa lagi. Inilah perjuangan kita melawan daging keinginan daging. Kita berjuang terus, walaupun kita hidup sehari-hari. Bolehkah kami hidup kudus? Bolehkah kami bertobat? Kami hidup beradat. Berapa banyak mulut di sini? Saya pernah juga sama mulut. Mungkin aman, ringan, kali. Mereka tahu aku, saya bercakap pada semua. Aku lihat saya akan bertobat, minta maaf ya yang masalah. Aku lihat saya akan bertobat. Sedangkan akan itu beradat. Bila beradat dalam pertemuan
seperti orang menurut surat campuran dan agama. Kita boleh hidup bersama-sama mereka, tetapi jangan ikut perbuatan yang tidak baik. Kita tetap komitmen kepada kekudusan. Kita anak Tuhan menjadi terang dan garam, tapi puji nama Tuhan. Di mana saya melayani, bila saya jumpa yang awal saya di rumahmu, bila rumahmu dari jauh, bila jumpa saya. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mau berhidup kepada Tuhan, Tuhan mengangkat harga diri dia bermartabat. Apa harga diri apa? Marwah. Kita diangkat oleh Tuhan, kita dihargai, kita dihormati oleh manusia duniawi, bukan karena kita berkaya, tetapi karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya punya satu pesan, bertobat dan berjuang hidup kudus. Karena firman Tuhan sudah katakan dalam kitab Wahyu sekalipun hanya orang-orang kudus yang sudah membasuh jubah. Kamu tahu kalau membasuh jubah yang sudah tidak ada kotoran. Tetapi apakah kita kudus sepenuhnya? Kita sebagai manusia dahil, Tuhan memperhitungkan hati kita yang mau hidup kudus. Karena mungkin berkaya pasal kita diselamatkan. Jadi tetap percaya Tuhan Yesus, tugas kita tetap hidup dalam pertobatan, dan berilah hidupmu untuk terus membawa jiwa kepada Tuhan. Beritakan Injil, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Jadi tidak sentuh apa-apa, memberitakan Injil sampaikan kepada mereka. Mereka mau terima atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kita sampaikan. Tetapi percayalah, apabila roh Allah bekerja, maka banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Amin. Saya banyak melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Ini yang jelas. Saya banyak melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Saya tidak heran karena memang Tuhan Yesuslah satu-satunya pembuat mujizat. Amin. Saya dipakai Tuhan melayani bukan karena berkhotbah, bersaksi, menjadi berkat. Saya baru mendoakan orang saya. Ini rasa, ini kesaksian yang lain. Ini yang ras. Ada satu kami punya jemaat sakit. Ini banyak. Kalau saya mau sebut semua satu saja. Dia sudah di hospital, sudah ada pasang semua apa itu yang emergency punya. Itu yang komputer itu sudah satu kali bekerja panjang. Bagaimana napasnya? Sebenarnya aku suka kamu tahu nggak boleh. Kalau sudah mulai itu masa? Saya mau secara manusia, saya bilang. Kamu keluarga sudah ada semua sini lah untuk ada. Dan bilang, Bapak Mas Sono, tolong doa aja. Doa apa? Doa penyerahan. Serahkan supaya dia tidak menderita terlampau lama. Ini mau doa apa itu? Penyerahan apa? Dia mau mati itu ya doa. Saya bilang, betul kah? Ya. Oke, kita berdoa. Bila saya mau membuat doa serah kepada Tuhan, tanpa saya sadari, saya punya mulut mengucapkan kuasa dan mujizat Tuhan. Kenapa doa mujizat ini? Saya buat terus kudus pilih. Lepas doa, saya cerita sama Tuhan, kami ada di depan situ, semua aku turun mata. Saya bilang, kata apa Tuhan buat? Saya belum sampai satu menit, tiba-tiba dia ada melihat. Nah, saya bilang, sudah saya. Lupa kau bukan mati. Ini dia punya nama Susmai. Baik, saya bilang sama dia, anak dia, Bapak kau hidup, Tuhan Yesus sudah punya. Puji nama Tuhan, itu orang hidup sampai hari ini. Dia ibadah bersama. Jadi Tuhan kita dari Israel, orang mati bangkit. Ini si Marsono ini, yang anak muda 1 tahun yang mati, hidup sampai hari ini. Kita masih percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kau tukar Yesus dengan apapun. Kekayaan, harta tidak ada. Tidak ada. Jangan tukar anak-anak muda. Jangan tukar Yesus pada jodoh. Tetap kepada Yesus. Salih Yesus. Selamanya Yesus. Oke. Mulai saya kasih salam, saya kasih pas. Haleluya.
Waktu saya jumpa dia, waktu selepas ibadah, dia pergi skin apa salam saya kan, saya tengok kalau kadang-kadang pandangan manusia itu kan, kali saya kena puas, ada itu jemaat, misalnya bukan jemaat satu itu pastor yang bawa saya jalan-jalan, dibilang tunggu dulu, tunggu dia telepon nggak, tunggu kalau di sana kami sedang makan tuh babi hutan, ini katanya. Tunggu sekali dia berhenti, dia bawa lori besar, lori baru. Terkejut saya tanya sudah. Terus dia berhenti, dia bilang pastor saya tidak sama-sama sama kamu, tapi inilah saya kasih sama pastor. Dia kasih berkat lagi. Dia jalan, saya tanya ini pastor, saya bilang, itu sih. Apa adanya bisnis ini ya, dia bilang orang besar ini di salon, dia bilang tinggal yang baca begitu, tapi dia bilang itu orang diberkati itu kan ya. Jadi saya pikir dengan salon saja, tapi dia di sini pun kemarin dia bawa, saya pikir dia ada orang tadi atau dia bawa kereta sendiri kali kan. Dia ada rumah di Keningau, dan itulah kalau kita lihat kesaksian dia tadi. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan merasa rendah. Mungkin kita bilang ya saya biasa saja, tidak ada kerja apa semua, tapi kalau kita tetap bersama Yesus, minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti bukan. Kalau dia diberkati Tuhan, lihat ya, semakin dia diberkati Tuhan, semakin dia melayani dan semakin dia berkat. Sebenarnya firman Tuhan bilang waktu dia memanggil Abraham supaya kau menjadi berkat. Kalau diberkati kita, berarti sebenarnya kita harus jadi berkat. Kenapa kita tidak melihat Tuhan bekerja melalui hidup kita? Karena kita kadang-kadang tidak berani jadi berkat. Pagi hari ini, nah kita harap supaya lain kali kalau dia datang pun datang saja sini ya, kita tidak saja kan. Oke, jadi mari kita sama-sama siapkan hati kita. Puji Tuhan, tadi tempat baru, pemimpin pujian yang semua di sini tadi itu pun walaupun selalu di Kapsina, tapi baru pertama kali mereka yang buka tempat baru ini dengan pimpin pujian yang terbaru. Berita Alhamdulillah juga dengan kita punya salah satu keluarga kita, si N, kalau memang dia jadi pergi kerja ke Johor dengan baik-baik, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Amin. Kalau ada pujuk rayu orang-orang yang tidak seiman, ya jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Melalui kekayaan bilang tadi itu, atau yang pertama kalau anak-anak muda, boyfriend, girlfriend, semua itu sementara saja. Belum pasti. Waktu kita melihat dia seorang kaya, dia handsome, dia cantik, belum pasti hati dia secantik mukanya. Dan sekali sama-sama disitulah penentunya. Menyesal tidak ada gunanya, sampai bilang pulangkan aku. Oke, kita mau melihat pagi hari ini, kita mau bersama-sama mengenal ajaran yang benar. Hari-hari ini kita berada di dunia yang semakin mencabar. Kita ada di hari-hari terakhir. Ada banyak ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran sesat yang sedang berleluasa hari ini. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak diajar, tidak mengenal ajaran yang salah dan ajaran yang benar, kita pikir itu adalah firman Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah penyesat. Nah, kita lihat, kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Kita pergi kepada firman Tuhan. Ini dikatakan setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tolong lihat di sana, setiap roh. Al di sana huruf kecil kan, bukan huruf besar. Roh di sana itu berbicara tentang hati. Ya, roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Roh juga bicara sana tentang hati, orang yang sedang apa?
ajaran-ajarannya yang pengakuannya itu, ya, datang sebagai manusia. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saudara dan saya yang berkumpul pagi hari ini, ya, kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka itu adalah ajaran yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Ya, mengaku sebagai manusia itu bercakap tentang bagaimana Yesus berinkarnasi. Bahasa teologi berinkarnasi itu maksudnya bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Kemanusiaannya, dia disebut sebagai anak manusia melalui waktu dia lahir atau dikandung di dalam rahim Maria. Siapa dia? Dia itu adalah Allah sendiri, dari surga turun ke dalam dunia. Oke? Nah, lalu dia bilang lagi, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, kalau ada ajaran menyebut dirinya orang Kristen, tetapi tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Maksudnya Yesus itu bukan Allah, ya, itulah roh anti-Kristus. Surat 1 Yohanes ini dia menasihatkan jemaat yang ada di Asia dulu, ya, di bagian sekarang di Turki. Oke. Nah, dikatakan kita lihat pergi kepada latar belakang kenapa dari surat ini. Surat 1 Yohanes ditulis untuk menentang, melawan. Supaya menentang, melawan maksudnya kita menolak, tolak ajaran sesat dalam jemaat awal. Bermula dari zaman Rasul-Rasul, abad pertama sampai abad yang ketiga atau abad yang keempat. Ajaran sesat ini karena ada campuran falsafah yang dibawa oleh Plato, murid daripada Sokrates namanya. Oke. Nah, akhirnya ini menyusup masuk kepada jemaat mula-mula, ya, dari abad pertama sampai abad yang keempat itu, sehingga doktrin itu mulai campur dengan cara beramal atau pengetahuan, ya. Nah, ajaran sesat ini disebut gnostik. Kalau di sana gnostisisme, maksudnya ajaran. Kenapa dia disebut sebagai gnostisisme? Maksudnya itu dia punya bicara tentang dia punya ajaran, doktrin. Oke. Dan doketisme. Doketisme itu percaya hanya roh itu sangat penting, dia bilang roh kita. Itu tubuh ini tidak bagus. Ya. Itu mereka, itu sebabnya mereka pentingkan roh tapi tidak pentingkan tubuh. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah Sang Firman datang menjadi manusia. Mereka tidak percaya karena tubuh ini jahat, tidak mungkin Allah, ya, menjadi manusia. Karena tubuh ini jahat, rusak, ya, berdosa. Oke. Nah, ajaran yang menolak Yesus, kita lihat di sana. Boleh nampak kalau saya tidak nampak sini. Ajaran yang menolak bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Kita tahu kan, mana-mana sebagai orang Kristen, kalau menamakan ada gereja-gereja yang katakan ajaran mereka ada ajaran Kristen, tapi mereka menolak kemanusiaan Yesus, yang Yesus menjadi manusia, ya, dia adalah Allah Sang Firman turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kita lihat nanti kenapa selalu kan, apa sebab Yesus menjadi manusia? Sebab hanya apabila dia mengambil rupa manusia, maka dia boleh mati sebagai penebus, membayar hutang dosa kita. Kalau Allah sendiri, Allah tidak pernah mati. Masih ingat ada dua syarat untuk mau menyelamatkan manusia, mau jadi wakil sebagai penyelamat atau disebut juru selamat bagi manusia. Yang pertama apa? Harus manusia.
mesti manusia. Itu syarat pertama. Yang kedua, manusia, tapi manusia yang tidak ada dosa, tidak berdosa, satu titik pun tidak ada dosa. Ini syarat, ya, dua itu. Nah, apabila Allah lihat ke bawah, manusia syarat pertama ada, manusia ada dari berbagai suku dan bahasa. Ada macam kita orang di sini tidak payah jauh-jauh. Ada Filipin, ada Murut, ada Dusun, ada apa lagi? Ada Tator, ya. Nah, jadi dia lihat manusia syarat pertama ada. Tapi syarat yang kedua, dia lihat di syarat kedua, manusia ada. Sekarang saya lihat ada manusia tanpa dosa, tiada dosa apa-apa. Lihat semua ada dosa, tiada layak. Jadi bagaimana supaya manusia itu dapat diselamatkan? Karena manusia yang berdosa, dan seharusnya manusia yang harus mati, harus menjadi korban karena manusia yang berdosa. Tapi tidak ada satupun manusia yang boleh layak menjadi juru selamat. Karena itu firman Tuhan bilang Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia. Dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang, ya, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuannya Allah, keselamatan itu adalah inisiatif, ya, usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia, dan dia harus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mengambil hakikat manusia, dan dia harus dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Di dalam waktu dia dikandung di dalam rahim Maria, disitulah kemanusiaannya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai anak manusia. Supaya dalam kemanusiaan, kalau kita banyak baca itu dalam Filipi pasal 2, Ibrani pasal 2, dia menjadi manusia supaya dalam kemanusiaannya dia dapat membayar hutang dosa kita. Nah, ajaran yang menolak bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia, ini ajaran sesat. Gnotisme, dogmatisme awal, ya, penekanan pengalaman rohani. Ini ajaran gnotisme, dogmatisme ini juga mereka lebih menekan kepada hal rohani dan pengetahuan khas. Mereka, ajaran ini adalah orang yang mengetahui tentang keselamatan itu adalah hanya orang yang tertentu, orang-orang tertentu yang punya pengetahuan rahasia. Ya, kalau ada pendeta-pendeta, gembala-gembala yang lebih menekankan, selalu bilang, "Wih, kurang cakap sama saya." Padahal tidak ada dasar firman. Ada yang dibilang, pernah dengar ajaran yang dibilang, dibilang, sedangkan sudah ada, dibilang sudah itu suami istri, ya, ada satu yang tidak berapa sungguh-sungguh, ada itu. Dia bilang, kau carai itu, boleh carai, karena dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau pilih yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, itu saya sendiri alami itu, saya tahu berada pada waktu itu. Apa dasar? Tidak ada dasar dalam firman. Boleh kawin orang tua, ya, tidak ada dasar dalam firman. Itu kalau ada ajaran seperti itu, tolak dia. Memang dia berbicara tentang Alkitab, firman Tuhan, tetapi sudah bertentangan hidupnya, pengajarannya sudah bertentangan dengan firman. Oke, nah ini tanpa kebenaran objektif. Kebenaran objektif maksudnya kebenaran yang ada di dalam Alkitab, kebenaran yang eksklusif, dia bilang, yang betul-betul tertulis dalam firman Tuhan. Oke, nah ada yang macam itu. Nah, kita pergi kepada makna frasa, ya, inti daripada setiap apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, ya. Yang pertama, setiap orang yang mengaku, dia bilang, kan, kita lihat di sana, mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Boleh kita katakan bersama, mengaku. 1, 2, 3. Mengaku itu dalam bahasa, ya, itu maksudnya kata kerja, perbuatan, ya, mengaku.
Kau mau mengaku gak? Mengaku. Kita mengaku itu adalah satu perbuatan kita, tindakan kita, kata kerja orang dalam apa itu? Ya, sesuatu yang kita buat. Jadi dia bilang begini, mengakui Yesus. Setiap orang yang mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, kita lihat di sana perkataan yang di sana ya. Mengaku ada tolak di sana, ya ada sama kan? Mengaku maksudnya itu adalah pengakuan iman yang benar. Boleh kita baca bersama pengakuan iman yang benar. 1, 2, 3. Pengakuan iman yang benar itu maksudnya mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang menebus, yang membayar hutang dosa kita seperti kesaksian tadi. Itu sebabnya bertobatlah. Nah saudara, kalau ajaran itu tidak menekan tentang pertobatan, perubahan hidup, itu adalah ajaran yang meremehkan atau memperkecil-kecilkan firman Tuhan. Itulah sebabnya ada beberapa amanat Tuhan hari ini dia bilang, kalau di mimbar kita berkhotbah tidak menekankan pertobatan terhadap dosa, maka kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa, terhadap jemaat yang tidak bertobat. Ya, oke, jadi maksudnya pertobatan itu harus ya dikhotbahkan. Nah lihat ya, pengakuan yang benar, terbuka dan konsisten. Saudara dengar baik. Ya, ini adalah doktrin tentang Kristus, Kristologi. Oke, ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang datang ke dalam dunia, kita rayakan Natal. Pada waktu Natal itu kita mengingat Allah Sang Firman itu datang ke dalam dunia, dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Dia lahir sebagai manusia, supaya dalam kemanusiaannya dia boleh mati untuk menebus, membayar hutang dosa kita. Dosa itu adalah hutang, tidak boleh dibayar oleh perbuatan baik, tidak dapat dibayar oleh amal kita, amal baik kita, hanya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mengaku bahwa kita orang berdosa, kita mengaku bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, kita mengaku, kita sadar bahwa kita tidak dapat mengampuni dosa kita sendiri. Hanya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, ya, mengambil rupa manusia. Kita lihat di sana, datang sebagai manusia. Dalam bahasa teologinya, inkarnasi ini itu maksudnya masuk ke dalam daging. Ya, maksudnya Roh Kudus waktu itu dia masuk di dalam rahim Maria, lalu dia menjadi daging. Itu berinkarnasi. Maksudnya ini itu, ya, dia masuk, dikandung di dalam rahim Maria, dia mengambil hakikat manusia. Oke, nah, apalagi Yesus adalah Allah sepenuhnya. Ajaran yang benar, biarkan kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah, waktu dia datang ke dalam dunia, dia adalah manusia sepenuhnya. Ya, boleh kita katakan bersama, manusia sepenuhnya. 1, 2, 3. Dia bukan setengah manusia dan setengah Allah, bukan. Kalau ada yang mengajar setengah manusia setengah Allah, itu ajaran salah, sesat. Oke, dia betul-betul menjadi manusia sepenuh, manusia sejati. Apa maksudnya manusia sejati? Dia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Dia lemah, dia tidur. Itu maksudnya manusia sejati seperti kita. Kita ngantuk, kita tidur, dia susah hati, dia bersedih, ada emosi. Oke? Itu maksudnya manusia sejati. Dan Yesus itu adalah Allah sejati, 100%. Ada bahasa lain 100%, tapi ini kita jangan selalu pakai itu. Kita pakai manusia sejati, Allah sejati. Oke? Nah, Yesus adalah Allah sepenuhnya, Allah sejati.
Nah, lalu kita lihat di sini. Kita harus menolak ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus hanya menampakkan diri sebagai manusia. Ini ajaran sesat. Menampakkan diri. Ya, maksudnya tiba-tiba kasih nampak, hilang lagi, nampak, hilang lagi. Apa perkataan itu? Apa itu? Jadi-jadian. Oke. Yesus tidak jadi-jadian. Waktu dia ada di dalam dunia, kan di dalam diri Yesus itu masih ingat satu pribadi, dua hakikat. Waktu dia bergerak dalam hakikat manusia, dia lemah, dia tidur, ya, dia makan. Waktu dia di dalam perahu menyeberang bersama muridnya, dia tertidur di dalam perahu karena dia letih. Sepanjang hari dia berjalan. Tapi waktu tiba-tiba yang tidur itu kan manusia, hakikat manusianya. Ya. Nah, waktu dalam perjalanan dia tertidur, murid-muridnya waktu ada angin badai menggoncang perahu mereka takut, mereka berusaha untuk mengayuhkan, ya, tapi tidak boleh. Lalu mereka bilang, guru, kau masih biar kita mati gak? Dan Yesus bangun, relaks saja dia. Dia bilang, hai kamu orang ini, kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya. Lalu dia perintahkan berhenti angin badai itu. Berhenti. Alam saja tunduk kepadanya. Adakah manusia boleh perintahkan badai? Tidak ada. Itu membuktikan kealahan Yesus. Dia adalah Allah. Waktu dia bergerak dalam kealahannya, angin badai dulu. Lazarus yang mati berapa 4 hari 4 malam itu, dia bilang, Lazarus bangkit kau, dia bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah. Pribadi Yesus satu, tapi dua hakikat. Hakikat Allah, hakikat manusia. Ini yang diajarkan oleh Yohanes. Ya, karena gereja pada waktu itu goncang dengan ajaran-ajaran sesat ini. Nah, pengajaran yang alkitabiah, ya, kita lihat sana, pengajaran yang alkitabiah maksudnya yang Alkitab, yang betul-betul ajaran Alkitab, itu maksudnya alkitabiah. Menegaskan teras iman. Teras itu maksudnya inti iman. Asas iman, dasar iman, ya, teras iman Kristen, ya, iman Kristen sejati, iman Kristen yang betul-betul Alkitab adalah percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya. Boleh kita baca bersama iman Kristen 1, 2, 3. Iman Kristen sejati adalah percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Banyak ajaran-ajaran yang menentang ini, ya. Musuh-musuh iman kita selalu, kenapa kamu sama Yesus? Itu adalah manusia, ya. Mana boleh, Allah tidak boleh mati. Dia mati, dia manusia. Dia selalu katakan anak manusia. Sehingga ada yang mereka katakan, coba tunjukkan kepada kami di mana Yesus berkata, sembahlah aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu dengan mukjizat yang dia lakukan. Itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Selain daripada pengakuan Yohanes 3:13, pengakuan Thomas, ya, kalau kita kasih beritahu mereka itu pun mereka bilang, nah itu tidak itu. Tapi bagaimana kita tidak perlu Yesus, ya, beritahu dia adalah Allah, dia itu adalah Allah melalui perbuatannya. Contohnya sekarang, misalnya, ya, kalau kita punya Perdana Menteri datang di Keningau, perlukah dia, hei, baik orang-orang Keningau, kamu tahu ini, kamu harus hormat, saya Perdana Menteri, ada? Tidak perlu. Dia datang, orang tahu dia. Dengan gayanya, dengan caranya berucap,
dengan wibawanya kita sudah tahu. Begitu juga Yesus. Dia datang dari surga. Dia memperlihatkan kekuasaannya. Salah satunya yang saya katakan tadi, Lazarus dia bangkitkan, angin yang bertiup, ya, angin danau yang sudah dikoncangkan itu, dia perintahkan saja berhenti, semua berhenti. Itu sudah bukti bahwa dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia hanya untuk saudara saya. Dia mencari kita yang sudah hilang ini, ya. Nah, kita terus, itulah sebabnya kalau kita lihat sepenuhnya ada, kita baca bersama iman. 1, 2, 3. Iman Kristen sejati adalah percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dari mana ayat itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam ayat 14 itu. Dan Kolose pasal 2, kita lihat dalam Kolose pasal 2. Boleh kan? Lihat ya. Saya mau kita, mungkin hari-hari akan datang saya mau ajar ini Kolose pasal 2. Sama. Karena dalam apa ini 1 Yohanes dan juga Kolose pasal 2 ini sama, karena mereka berhadapan. Kolose juga di bagian Turki berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat ini, ya kan? Sebab di dalam dia siapa? Di dalam Yesus berdiam secara jasmani, kemanusiaan Yesus itu seluruh kepenuhan kealaman, keilahian itu ada di dalam diri Yesus, sebab dia itu adalah Allah sendiri. Oke. Nah, kita lihat sekarang perkataan yang kedua, berasal dari Allah. Oke. Boleh kita katakan bersama, berasal dari Allah. 1, 2, 3. Bentuk khotbah hari ini adalah khotbah pengajaran. Ya, kalau khotbah pengajaran macam ini kita mau urai betul. Berasal dari Allah. Itu dalam 1 Yohanes tadi itu. Jadi maksudnya berasal, perkataan, frasa yang berasal dari Allah, ajaran yang benar itu datang daripada Roh Kudus. Kita lihat pengertian utama. Frasa maksudnya tadi itu berasal dari Allah itu menegaskan bahwa sesuatu ajaran itu mempunyai sumber ilahi dari kuasa Allah sendiri, yaitu Allah sendiri, dan disampaikan melalui Roh Kudus, bukan hasil pemikiran manusia atau pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif ini maksudnya, macam saya doa tadi, macam ada suara cakap sama saya begini, gitu. Ataupun, nampak itu awan, ada saja, macam ini gambar manusia. Dia bilang, lalu dia tafsir macam-macam, sedangkan dalam kita belum ada. Itu cuma awan-awan saja, Pak. Kan? Misalnya, itu maksudnya, ya, pengalaman subjektif. Biasanya banyak orang sedikit-sedikit pengalaman. Itu tidak masalah kalau pengalamannya itu berdasarkan firman Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, kita terima. Tapi kalau pengalamannya bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan berasal dari Tuhan. Oke? Nah, pengalaman subjektif, ya, atau pengaruh roh lain, kita teruskan. Tidak panjang juga ini. Kita lihat, maksudnya Allah sebagai sumber kebenaran berasal dari Allah. Itu tadi itu, ya, maksudnya Allah sumber kebenaran. Kebenaran rohani tidak dicipta oleh manusia, tetapi kebenaran rohani itu diwahyukan oleh Allah sendiri. Oke? Roh Kudus sebagai pengajar, ya. Kita lihat di sana, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, ya. Roh Kudus sebagai pengajar, dia ada sambung sana. Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Boleh kita katakan bersama, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. 1, 2, 3.
Kita lihat bagaimana firman Tuhan ini berkata Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Coba lihat. Yohanes 16:13 supaya kita dapat baca bersama. Biar pelan-pelan. Nah, ada yang mau tidur? Kita mau dengar betul-betul nih. Karena kalau itu saksi Yehova datang, kau percaya Yesus itu anak Allah? Ya. Siapa besar? Dia bilang ada itu. Bapak, anak bapak atau anak? Ya juga. Bapak yang besar, anak mana besar? Nah kan? Saksi Yehova punya cara itu. Oke. Boleh kita baca bersama 1 Yuda 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kita, membawa kita. Contohnya tadi kesaksian pengalaman itu. Pada saat Roh Kudus memimpin kita, kita akan bersaksi tentang hal-hal kerajaan surga. Ya, maksudnya misalnya lagi bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Sewaktu kita jalan-jalan di pekan, nampak sesuatu di kedai, macam kita mau ambil, sudah mau curi, tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi mau curi. Roh Kudus ada dalam hati kita, jangan dosa. Ada pernah begitu? Itu maksudnya memimpin. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Waktu kita ada masalah, ada cabaran, kita mulai putus asa, lalu ada suara Roh Kudus yang pimpin kita. Firman Tuhan berkata, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Ada selalu begitu? Itu dia. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Oke? Dia tidak akan memimpin kita curi itu barang, tipulah, dia bilang. Tipu sedikit boleh, ada macam itu. Tiada, Roh Kudus tidak akan buat begitu sama kita. Oke? Nah, atau pengalaman rohani, ya, Kristus memuliakan Kristus bukan diri atau pengalaman kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk memuliakan Yesus, menyembah Dia, memuji Dia. Kita lihat ayat yang ke-14 itu. Kita mau tahu betul-betul. Boleh kita baca bersama ayat 14. Nah, 1 dan 3. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memuliakan aku, Yesus maksudnya. Itulah sebabnya selalu ditinggikan. Coba jelasin. Minta saya dulu. Itulah sebabnya kenapa kita selalu dibawa untuk memuji Tuhan. Sebut nama Yesus, sebab Roh Kudus akan selalu memimpin kita, menuntun hati kita untuk bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia bilang, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya, apa yang Roh Kudus terima daripada Yesus sendiri, daripada aku. Itulah sebabnya kalau kita masuk berat-berat sedikit ini, ya, berat-berat sedikit, tapi kita perlu belajar. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita percaya itu Allah Tritunggal, ya, satu hakikat, 3 pribadi tapi satu hakikat, satu hakikat dan sama, dibilang satu hakikat dan sama. 3 pribadi tapi satu hakikat dan sama. Apa maksudnya satu hakikat dan sama? Roh Kudus tidak akan buat sesuatu tanpa Yesus. Ya, itu saat Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak melakukannya. Itu maksudnya hakikat yang sama. Dia maksudnya
sehaluan dia tidak yang satu ini walaupun 3 pribadi, tapi dia tidak harus buat apa, tidak berbeza dirinya, berbeza kan? Pendapatnya itu tidak 2. Macam sekarang, kalau saya hakikat saya apa? Manusia. Coba boleh saya anukan, boleh pergi sini saya. Siapa? Daniel mari. Oke, tidak apa, berdiri sana pun boleh. Sekarang kami berapa? 3 pribadi kan? 3 pribadi, tapi sekarang apa? Saya binatang. Dia apa? Kami bertiga ini apa? Manusia. Hakikat kami apa? Hakikat kami apa? Sama manusia. Ya, hakikat kami manusia. Oke. Kami ada 3 pribadi. Hakikat kami satu manusia kan? Tapi tidak sama. Saya mau kita buka minda. Kenapa tidak sama? Sekarang kalau saya mau makan mie goreng, dia mau makan mie goreng. Dia minta itu lain dia punya pikiran. Jadi lain. Betul, hakikat kami satu manusia, tapi kami berbeza-beza pandangan. Tapi Allah Tritunggal, hakikat yang sama, hakikat satu dan sama dalam 3 pribadi. Maksudnya hakikat satu dan sama. Apa yang saya pikirkan, itu juga yang dia pikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Apa yang saya putuskan, itu juga yang dia putuskan, itu juga dia putuskan. Itu maksudnya hakikat satu tetapi sama. Apa yang Esa itu? Yang Esa itu adalah hakikatnya, tapi dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Boleh tangkap? Kalau tidak paham nanti tanya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, supaya kita paham apa maksudnya hakikat yang satu dan sama dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita tidak bingung. Orang yang tidak seiman akan tentang kita, kau bingung, dia bilang, ia akan memuliakan aku. Sudah lain. Sebab ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Macam berbeza-beza. Tetapi bagi kita, itulah sebabnya firman Tuhan Alkitab itu unik. Kristen, iman Kristen itu adalah unik. Itulah sebabnya tadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu tanpa Yesus, tanpa Allah Anak. Roh Kudus dan Allah Anak tidak dapat melakukan sesuatu, maksudnya berbeza dengan apa yang Allah Bapa lakukan. Oke, itu yang maksudnya Tritunggal, hakikat satu dan sama, tapi dalam 3 pribadi. Oke, nah kita ajar di sana sekarang. Boleh tangkap? Kalau kita pergi di mana-mana nanti ajaran yang bertentangan dengan ini, jangan terima. Oke, kriteria ajaran yang berasal dari Allah. Kita lihat ajaran yang berasal dari Allah. Alkitab, biarlah ajaran yang benar akan mengakui Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan manusia. Saya sudah urai tadi ya, kenapa dikatakan Allah dan manusia? Yesus adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Dari mana kemanusiaannya dia disebut manusia? Waktu dia lahir di dalam rahim Maria. Waktu dia lahir di dalam rahim Maria, dikandung dari lahir dari rahim Maria, dia menjadi manusia. Apakah kealahannya hilang? Tidak. Itu sebabnya dia disebut Allah manusia.
Yakobus, dia menjadi pengantara waktu dia menjadi manusia, supaya dia menjadi pengantara antara manusia yang dia bayar dosa itu kepada Allah. Sebagai Allah, dia dia sebagai pengantara dari apa kepada Allah, dari Allah kepada manusia. Oke, itu sebabnya dibilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oke, mengakui Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan manusia, itu ajaran Alkitabiah, selaras dengan kitab suci, bukan bercangga dengannya. Maksudnya, kenapa mengakui Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan manusia? Sebab itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, menghasilkan buah rohani, ketaatan, kasih, dan kekudusan, ketaatan kepada Tuhan, pada firman-Nya, ya, membina jemaat. Dan ajaran yang benar itu adalah ajaran yang membina jemaat supaya menjadi serupa karakter Kristus, bukan mengelirukan, bukan seperti ajaran sesat itu kan, ya, mengelirukan atau lebih meninggikan manusia. Apa ini? Hormat manusia, melihat kepada manusia. Oke. Nah, seterusnya, kriteria ajaran yang berasal dari Allah, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3, berasal dari Allah, digunakan sebagai ujian roh, ujian ajaran itu. Roh setankah? Ajaran dari setankah? Bukan semua rohani itu benar. Bukan berarti orang-orang Kristen yang menyebut dirinya benar, ya, kelihatan rohani. Tetapi kalau dia menolak Yesus sebagai manusia dan Allah, itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak itu saksi Yehova, bahaya, banyak kelihatannya yang suka tolong orang, tetapi bertentangan ajarannya. Oke, nah, mana sudah tadi? Ukuran utamanya ialah kristologi. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Ukuran pengajaran dasar 1, 2, 3. Ukuran utamanya ialah kristologi yang betul, bukan sensasi rohani. Nampak dia melakukan mukjizat apa semua, padahal bukan dari Tuhan. Oke? Nah, jadi kita lihat seterusnya. Kristologi itu maksudnya belajar tentang doktrin tentang Kristus. Kristus, ya, Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Saya harap kamu yang muda-muda ini dengar baik, yang kita pun dengar baik-baik, ya. Kenapa Yesus, nama Yesus itu nama apa? Nama Yesus, masih ingat? Sebutan Yesus itu sebutan apa? Nama Yesus itu adalah nama pribadi, nama manusianya. Ada pemain kan? Jesus, Gabriel Jesus kan? Ada beberapa hamba Tuhan bilang gini, bolehkah kita kasih nama anak kita Yesus, Jesus? Boleh. Sebab itu nama manusia, nama umum. Sebab Yesus datang ke dalam dunia, nama itu diberikan kepadanya. Karena apa? Sesuai dengan misi dan visi. Yesus itu nama lainnya siapa? Yosua, Joshua, Hosea. Itu siapa nama Yosua? Itu nama Yesus sebenarnya. Tapi kalau nama kita Hosea sama Joshua, pendeta siapa itu yang mendiam? Siapa itu? Bukan, siapa itu? Jika Nawai, dia bilang ada nama dia cantik-cantik di satu tempat. Dia pergi melahirkan, dia bilang ada nama dia cantik, Markus, Yohanes, Matius.
Sakaritimu suka panjat buah rambutan, buah durian. Maksudnya pencuri. Nama cantik tapi pencuri. Oke. Boleh paham? Nama Yesus, sebutan nama Yesus itu adalah nama manusianya. Yang kedua, yang penting jangan kasih nama kita Yesus Kristus. Itu tidak boleh. Sebab Kristus itu adalah nama jabatan. Nama jabatan. Jabatan sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Gimana ya? Lain kali kalau ada macam ini nanti kita mau stop. Sekarang tidak sembarang. Oke? Nah, jabatan ini, gelar ini ada pada diri Yesus. Semua nabi apa semua tidak punya gelar ini. Kenapa dia harus ada 3 gelar ini? Sebab Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia tidak pernah mati. Ya, hanya orang yang tidak pandai mati saja yang harus ada dengan gelar. Oke? Nah, itu sudah menjadi disebut Yesus Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Kalau lu, ya, Kristus itu adalah nama jabatan. Macam Raja Daud diurapi, dia disebut Mesias. Siapa yang diurapi sebagai imam, sebagai nabi disebut Mesias. Itu gelar untuk manusia. Dan itu diambil oleh Yesus. 3 gelar ini layak untuk dia karena dia tidak pandai mati. Dia adalah Allah. Itu sebabnya, itu maksudnya kita belajar doktrin Kristologi. Khotbah pagi hari ini kita belajar tentang Kristologi. Yesus sepenuhnya manusia dan dia sepenuhnya Allah. Oke? Kesimpulan daripada ini, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Berasal dari Allah, bermaksud ajaran itu bersumber daripada Roh Kudus, setia kepada Yesus Kristus yang sejati dan sejajar dengan firman Tuhan, bukan sekadar kelihatan rohani atau menarik secara emosi. Kebenaran dinilai bukan oleh pengalaman rohani, tetapi oleh kesetiaan kepada Kristus yang sejati. Oke? Kepada sini lagi tidak mengaku Yesus. 1, 2, 3. Maksudnya adalah 1, 2, 3. Maksudnya adalah sekadar penolakan secara lisan, tetapi termasuk memisongkan identiti Yesus. Kalau ajaran itu kelihatan rohani, ya suka tolong orang, itu bagus, itu perbuatan amal itu. Tetapi kalau maksudnya kalau dia menolak secara lisan tentang Yesus Kristus, kemanusiaan dan kealahannya, itu bukan dari Yesus. Nah, kalau kelihatan rohani dia bilang, tetapi apa? Termasuk dia memisahkan identiti Yesus. Identiti maksudnya Yesus sepenuh manusia, sepenuh Allah. Yang seterusnya memisahkan keilahian dan kemanusiaannya. Memisahkan maksudnya di dalam diri Yesus satu pribadi, 2 hakikat. Lalu dia bilang, mana Yesus itu adalah manusia, dia bukan Allah. Itu maksudnya memisah. Banyak begitu kan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Oke? Nah, menerima Yesus yang lain yaitu antikristus yang menolak kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus adalah Allah, maka itu adalah ajaran sesat. Kalau dia percaya Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak percaya kemanusiaan Yesus datang ke dalam dunia sebagai korban yang menebus dosa kita, itu juga bukan ajaran yang benar. Oke? Dia harus percaya secara lengkap Yesus sepenuhnya Allah, Yesus sepenuhnya manusia. Kenapa dia harus sepenuh manusia? Karena dalam kemanusiaannya dia mewakili manusia.
menebus dosa manusia, berkorban bagi manusia. Waktu dia mati, kematian mati itu adalah kemanusiaannya, kalahnya tidak pernah mati. Dalam kemanusiaannya dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dalam kealahannya dia sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Salib yang begini, mana ada salib itu? Salib yang dari sana begitu lurus itu dari surga turun sebagai pengantara, dia turun ke dalam dunia. Dia disebut Immanuel. Yang ini adalah berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Oke? Macam ini kan? Oke, kita baca saja sekarang. Saya rasa sudah paham ini. Kita baca. Bukan saja dimaksudkan 1, 2, 3. Bukan saja dimaksudkan satu individu, satu pribadi semata-mata, tetapi merujuk kepada semangat ajaran yang menentang Kristus. Ajaran ini sudah beroperasi dalam dunia sejak gereja awal. Saya baca di sana, kita lihat karena Kristologi adalah ujian iman yang utama. Pengajaran doktrin Kristus itu adalah yang melihat benarkah orang itu percaya Yesus, benarkah ajaran itu benar, siapakah Yesus, ya, menentukan kebenaran ajaran. Kalau kita bertanya, oke, saya harap kita sudah paham. Nanti ada orang tanya, siapakah Kristus itu, siapakah Yesus itu? Apa kamu jawab? Nah, maksudnya apabila kamu berjumpa dengan orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang datang melayani menginjil, dia membawa nama Yesus tapi berbeza, itu adalah ajaran sesat. Itu sebabnya Kristologi adalah ujian, maksudnya doktrin Kristus. Kristologi ini sangat penting untuk supaya kita dapat menguji ajaran itu benar atau tidak, alkitabiah atau tidak. Maksudnya siapakah Yesus menentukan kebenaran ajaran. Kita tanya, Yesus apa yang kamu beritakan? Oke? Nanti apa ini apa ini? Nota ini saya bagi, baca, belajar. Jangan kita miskin pengetahuan firman. Ya, jangan macam dulu orang Kristen. Ya, khotbah biasa-biasa. Sangat penting dalam kita hari ini. Ya, ada dua sangat penting. Satu, kepada siapa kita percaya. Sekarang khotbah ini sedang mengajar kepada siapa kita percaya. Yang kedua, ada beberapa hamba Tuhan yang hanya menekankan khotbahnya apa yang harus kita lakukan. Tidak boleh minum, tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Itu maksudnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kadang-kadang banyak jemaat, banyak orang Kristen hidupnya baik, bagus, sifatnya oke, sudah dia tidak boleh buat ini karena bukan berarti kita tidak mau, bukan berarti Tuhan tidak apa ini boleh ini yang saya sebut tadi itu memang maksudnya selalu khotbah itu tidak boleh ini, kita harus buat ini, kita harus bayar ini, kita harus ini. Itu maksudnya khotbah yang harus ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu apa yang harus kita buat. Oke? Itu selalu di khotbah itu saja khotbah-khotbah itu, dan itu bagus. Ya, banyak hidup jemaat orang Kristen baik, suka tolong, suka ini, tetapi kurangnya adalah siapakah yang kau percaya. Kalau kita tidak paham, itulah sebabnya kita mudah terpengaruh. Karena apa kau sembah Tuhan, kau itu Yesus itu, oh itu manusia. Kamu sembah tiga Tuhan. Tuhan itu hanya satu, Esa. Kamu
sama tiga Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada lagi. Kalau dulu itu ajaran Ebionet, boleh kita katakan bersama Ebionet 1, 2, 3. Ada masalah nanti kita akan ajarin Ebionet. Itu bermula dari gereja mula-mula juga ini. Ebionet itu adalah satu kelompok orang Yahudi yang lebih menekankan Taurat dan ada campuran tradisi. Ebionet ini mereka tidak percaya, sama seperti tadi Gnostik itu. Gnostik, mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia. Ebionet juga, mereka tidak percaya Yesus itu disalib. Itulah ajarannya. Lain yang ambil sebenarnya ajaran itu. Ya, mereka bilang mana Yesus tidak disalibkan sebenarnya. Oke. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jangan pikir Alkitab kitab orang lain. Itu kalau mereka berbicara tentang kitab mereka, itu kitab mereka, bukan kitab kita. Ya, apapun yang mereka usahakan kelirukan, dia bilang Alkitab kamu dipalsukan apa semua, tidak ada bukti Alkitab kita palsu. Biarlah mereka cakap apapun, kita tetap percaya Alkitab adalah firman Allah. Alkitab kita jelas, semua sejarah-sejarah itu semua ada, sejarah penciptaan semua ada. Di Alkitab lain tidak ada itu. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Macam mana kita mau terimanya? Oke, jadi Kristologi adalah ujian iman siapakah Yesus menentukan kebenaran. Masih ingat? Kita bukan hanya tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, tetapi kepada siapakah kita percaya. Pegang dua ini, ya. Itulah sebabnya pengetahuan firman itu sangat penting. Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah inti iman kita. Jangan lepaskan. Itu yang dimaksudkan kepada siapa yang kita percaya. Waktu Paulus pergi ke satu tempat, dia bilang, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Pernah baca itu dalam Kisah Para Rasul? Tapi Paulus bilang, kami kenal siapa yang kami sembah. Itu maksudnya, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita meletakkan iman kita, itu penentunya. Boleh tangkap sekarang? Mari kita semua bangkit berdiri. Walaupun masih ada lagi ayat-ayat ini, tapi nanti saya kirim, ya. Saya tengok pergi kepada yang terakhir. Dia bilang, menilai ajaran khotbah dan pengalaman rohani. Apakah Yesus yang diberitakan adalah Yesus Alkitabiah? Waspada terhadap ajaran yang menekan hal-hal spiritual, hal kerohanian tanpa salib. Ya, salib adalah tempat Yesus tergantung dan membayar tentang dosa kita. Penderitaan, penebusan melalui salib ini sangat penting. Iman tanpa inkarnasi, maksudnya firman menjadi manusia. Pengakuan yang hanya mengaku Yesus sebagai guru moral atau tenaga rohani, itu adalah ajaran sesat. Kita tidak mengaku Yesus sebagai guru saja. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 4:23 menegaskan bahwa pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar-benar menjadi manusia ialah ukuran mutlak kebenaran iman. Segala ajaran yang menolak Yesus adalah Allah dan manusia, itu berasal dari roh antikristus, ajaran antikristus. Walaupun